Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah para bapak sekalian, malam ini masih kita berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berbuat baik, yaitu kita mengaji bersama-sama untuk menambah keilmuan kita, biar keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar, ibadah kita pada Allah kita benar. Yang kedua, alhamdulillah Allah sebagai orang yang baik. Karena banyak di antara kita mereka yang pada Allah ini tidak sama dengan kita. Karena orang itu, mudah-mudahan kita berdoa bisa jadi orang hafid Pak. Kadang orang itu ingin orang jadi orang baik gak situ apa. Sebenarnya apa contohnya kalau mau niat mengaji belajar itu berangkat dari rumah mau mengaji, jalan ke teman diajak, ayo kesana saja, begini mau ngaji ya kasih itu mereka itu malam ini. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih ditakdirkan Allah jadi orang yang baik. Pada malam hari ini kita akan membacakan bab sholat jamaah. Sholat jamaah ini cara fikih itu hukumnya macam-macam Pak. Yang masyhur adalah sunat muakkad. Jadi wassolatul jamaati sunatun muakkadatun. Sholat jamaah itu adalah sholat yang disunahkan. Sunnahnya muakkad yang dikuatkan, itu sunnah muakkad. Wa ala ma'mumi ayyam ya al-jama'ata tunat bagi makmum yang lihat makmum bukan lihat imam. Itu jamaah. Ini kedudukannya sholat jamaah adalah hukumnya sunat muakkad. Ada pula yang menghukumi fardu kifayah sholat jamaah ini di masjid itu. Artinya sholat jamaah, sholat fardu berjamaah ada yang menghukumi fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu adalah apabila salah satu sudah melakukan yang lainnya gugur, kan begitu. Ada juga yang menghukumi sholat jamaah itu adalah fardu ain, individual, wajib ain, macam-macam hukum. Jadi mereka yang mewajibkan sholat jamaah ya berlandaskan hadis. Hadisnya yaitu adalah Rasul bersabda begini, laqad hamantum an amura bis sholati, yakti temen saya nejo menyengaja ya. An amuro yang perintah sapa ingsun bis sholati lawan sholat. Fatu koma monggo diikomati apa sholat. Suma amuro monggo nuli perintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Fayusolli monggo sholat sapa rajul binasi bersama manusia. Suma engkoliku setelah sholat bersama sholat jamaah sumang koliku lalu kemudian saya berangkat ma'arijali bersama orang-orang laki-laki ma'humku bersama atau satane rijal Uzamun utawi sak bongkok min hatod bin sangking kayu menuju kemana ila kaumin menuju kaum layas haduna yang tidak menghadiri sapa kaum as-sholata ing salat tidak berjamaah maksudnya. Kaum riko monggo ngobong sapa ingsun alih ngatasi kaum buyutahum ing omah kaum binari kelawan geni rawau Syekh. Iki sing dipakai landasan
yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Jadi zaman biyen, jadi kapan mati imam di situ sudah Allahu Akbar berjamaah, kok ada kaum yang tidak berjamaah, maka dulu itu ya omai diparani bom bakar. Ini bomo saiki dibawa tiket. Tak main. Jadi hukumnya sholat jamaah itu macam-macam. Satu yang masyhur sholat muakkad, ya ada fardu kifayah, ada fardu ain. Nah sekarang kita sudah mendengar, sudah tahu. Nah, kita kembalikan ke nafsi individual kita masing-masing. Nah, kita kembalikan ke hawa individu pribadi kita masing-masing. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jamaati utawi kitab jelaskan sholat jamaah. Akhraja ngetokne hadis sapa Syekhon Imam Syekhon Bukhari Muslim an Abi Hurairah diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Qala Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatur rajuli utawi sholat wong lanang fi jamaatin ing dalam berjamaah iku tazidu bisa ngungkuli to nambahi apa jamaah ala sholati ngalahake ing atase sholat rajul fi baitihi ing dalem omahe rajul wa sholati lan ngungkuli sholat rajul fi suqihi dalem pasare rajul ngungkuli khamsan wa isrina apane darajatan derajat ngungkuli selawe derajat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa seorang laki-laki apabila mau sholat berjamaah tersebut bisa mengungguli nilainya dibanding seorang laki-laki sholat sendiri di rumahnya, dibanding sholat di rumahnya sendiri. Ya. Dan dibanding laki-laki tersebut sholat di pasar. Dulu kan zaman Nabi pasar-pasar sholatnya. Terus sekarang ya pasar pasti ada masjidnya. KCS berapa yaitu selawe derajat. Nek sholat dewi neng omah untuk sitok, nek neng jamaah untuk selawe. Wa dzalika mengkono tazidu anna ahadakum sesungguhnya salah satu di antara kalian semua iku idza tawaddoa apabila berwudu sapa ahad fa asana mongko membagusi memperbaiki menyempurnakan sapa ahad al wudu'a ing wudune thumma atam kemudian datang sapa ahad al masjidah ing masjid la yuridu kalih tidak mengharapkan sopoyo akad illa sholata kecuali mengharapkan sholat berjamaah lam yakhtu orang jangkah sopahat khutwatan ing lawan sak jangkahan illa rofa'a kejaba ngangkat sapa Allah Gusti Allah lahu untuk akad dia sebab jamaah imau biha kelawan fa ahsanal wudu thumma atal masjid ibuau lan ngapura sendiri itu lebih afdal apa yang maksudnya sholatnya rojul ya berjamaah itu lebih afdal dibanding sholat neng umai diri KCS selawe. Wadzalika anahadu oleh karena itu apabila salah satu di antara kita berwudu dengan baik, wudu sing apik ya angel lho Pak. Kudu diilmuni njan wudu ini.
Berwudu baik, wudunya sempurna. Setelah berwudu lalu datang ke masjid. Datang ke masjid dengan niat tidak akan berharap apa-apa kecuali hanya ke masjid itu untuk sholat berjamaah. Jadi di masjid gak mengdopo, niatnya gak dopo, niatnya ndak bertemu dengan teman, niatnya hanya satu, ilas sholata, hanya sholat berjamaah. Ya. Lam yaktu khutwatan ila rafa'ah, setiap jangkah, dia menjangkah, kecuali setiap jangkah mau, setiap jangkahnya diangkat satu derajat oleh Allah. Nah, Pak Ustadz Mimin dan Hikmah itu berapa jangkah ini? Wakil jangkahannya. Go motor Pak Jamaah. Hitungannya ya puterane rodane motor. Iku urung jamaah cek berangkat ya. Cek berangkat terus untuk sak derajat setiap jangkah. Belum sampai masjid. Belum sampai ke masjid. Hatta yadkhula al-masjidah, sehingga di antara kita masuk ke masjid. Nah, pahalanya sampai masuk masjid, setiap jangkah mau jamaah itu diangkat, diparingi satu derajat setiap jangkah. Dan faidah dakhola apabila masuk siapa had al-masjidai masjid kana mongko ono sapa ya ahad kana mongko ono sapa ahad ana iku fi sholatin ing dalam salat maka selagi ono apa salate iku tahbisuhu bisa njogo bisa ngeker apa salat bu ing ahad watu sholilan dongaake rahmat atau nyuwun ke rahmat sapa malaikat para malaikat alaihi ngatasi akad mau madama selagi isih tetep sapa ya akad iku fi majlisi ing dalam tempat duduk akad. Maksudnya ngeten. Masuk masjid, bahwa sebelum masuk masjid ya, setiap jangkah pun dapat pahala. Pahalanya besar. Masuk masjid terus gelem sholat berjamaah, ya. Sholat tersebut mampu untuk menjaga orang yang sholat, artinya kita semua. Makanya nilainya sholat itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan, Bapak Ibu. Jadi salah satu diantaranya itu adalah hikmahnya sholat berjamaah itu satu, ya tentu syiar, tentu itu jelas. Yang kedua adalah saling mengenal di antara umat Islam. Jadi kalau jenengan misalnya wong imata tapi gak tau nang imata. Cuma lagi gak tau teko kira-kira ana sing ngerti ora. Duwe gawe pembantu ora bingung ngomong. Sing ndi to wong iki, sing ndi to wong iki. Betul betul. Nggih, rata-rata ngoten. Wong imata gak tau jamaah, cuma lagi ora tau moro, kegiatan imata gak tau datang, mantu ngundang wong himata. Akhirnya bingung si diundang. Iseng di wong iki sing padahal ya bodoh dhewe jenenge. Beda kalau kita ikut nimbrung, kegiatan ikut apapun ikut, akhirnya orang kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, kita ono hajat misalnya, tentu teman-teman tahu. Oh iya, Kang Panti itu iya. Sing yo tenis gitu, iya, lah kae lho. Paham kabeh. Jamaah termasuk seperti itu untuk ada di atas. Terus hikmahnya jamaah yang ketiga yaitu adalah biar kita tambah khusyuk sholatnya. Kan begitu. Kalau sholat dewi itu kangenan Pak untuk khusyuk Pak. Tapi kalau jamaah insya Allah bisa untuk khusyuk walaupun toh tidak 100% khusyuk. Dan yang keempat hikmahnya pasti diterima oleh Allah sholat. Pasti untuk ganjaran. Wes toh, kok dibantah Pak Bas. Nah, dibantah Pak Bas. Pasti ini. Real ini pun jamaah Pak.
betul. Pas diterima. Karena apa kalau jamaah itu misalnya ya, imamnya gak kusuk oleh ngimami, tapi salah satu jamaah yang pojokan menggone Pak. Tapi iso kusuk, kabeh dianggap kusuk oleh pengiran. Walaupun tak imamnya gak kusuk. Ya. Terus blas makmume sak ben-ben kere sing kusuk tapi imamnya kusuk sebalik ya, dianggap kusuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak. Jadi kabeh ra kusuk, imame ra kusuk, jamaah ra kusuk tapi sopel lurus. Nah itu ya diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah daripada jamaah. Jadi banyak sekali. Nah, terus sholat ditutup dengan salam. Salam itu adalah isyarah buat kita semua. Mendoakan sesama kita yang ada di sebelah kanan kita, yang ada di sebelah kiri kita. Itu doa isinya. Jadi, nilainya sholat itu iso jogo awake dhewe waktu sholli al malaikatu malaikat rahmat Gusti Allah nyuwunke ndongakne kula jenengan kabeh. Ndongakne wong sing gelem jamaah madama fi majlisihi selagi wong kuwi mau urung pindah saka tempat salat. Mulane Bapak Ibu, Bapak-bapak nggih, nek salat jamaah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus penting ngalih nggon ojo. Kan rata-rata ngoten lho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plencing mundur nek pojokan. Iki syaratnya madama fi majlisi lho ya. Jadi kula jenengan jamaah salat oleh dungane para malaikat asalkan masih tetap duduk di tempat jenengan niku wae. Jadi ampun ngalih-ngalih nek arung wiridan pun donga. Ngoten lho. Jadi donga wiridan ben oleh dungane malaikat. Sing dungane malaikat Bapak. Sing dungane malaikat. Jadi aja ngalih nggon. Alladzi sholat yang sholat siapa yang adfin dalam kurun majelis, jadi tempat sholat mau. Jadi bersalam ojo pindah, jangan pindah tempat dulu. Ya, sampai selesai berzikir dan berdoa. Jadi mari salam, assalamualaikum. Sing rata-rata niku kula tingali, ya ning ndi-ndi dodo ngalih. Iki nek wingi-wingi dereng ngertos nggih, boten napa-napa. Malah ini wis tahu ya nanti dipraktekkan. Yeah. Betul apa Pak? Hukumnya menang mubah dan ada sunnah juga hukumnya. Misalnya jenengan sinyalin betul purun betul apa? Betul apa? Untuk mereka niki bid'ah niku digencarkan Pak. Jadi termasuk salaman ba'da sholat itu dianggap bid'ah. Ada yang melihat. Nah, itu betul. Air yang sebelah itu memang dakwahnya seperti itu, Pak Ji. Jadi air yang sebelah itu dakwahnya pokoknya termasuk salaman sesudah sholat itu adalah bid'ah. Dosa gede. Jadi sebenarnya ada hadisnya. Ma kasofahani hadis kalau sobe intinya ya tadi ada seorang dua muslim bertemu lalu mau bersalaman selagi masih bersalaman maka dosanya itu akan rontok akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada cuma itu hadisnya umum buatan secara fisik ba'da sholat. Itulah yang dipakai para guru-guru kita, walaupun toh hadisnya sifatnya umum, tapi dipakai untuk bersolat, yo ora bersolat. Kapan wong Islam, wong mukmin ketemu salaman. Selama mas salaman itu dosane rontok.
dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan nek ketemu kanca ya salaman. Ora mun nang masjid tok, Pak. Nggih. Gak nang masjid tok. Jadi ning ndilah pokoke ketemu kanca salaman. Itu fadilahnya besar. Jadi niku, jadi sing gelem bar salat gelem tenang berikan isik nang kono tempat salat tadi, maka malaikat rahmat akan memintakan doa untuk kita semua. Yaquluna padha ndonga sapa malaikat, duwone Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maktub alaihi, malam yu'di fihi, aw yuhaddis fihi. Iki duwone malaikat. Donga nek kulo jenengan kabeh. Sing gelem jamaah niku wae. Allahumma du Gusti Allah, ighfir. Kula aturi ngampuni panjenengan lahu untuk ahad sing jamaah duduk manis bar salat duha. Allahumma arhamhu, duh Gusti, irhamhu. Kula aturi nyayangi, melasi panjenengan ing ahad. Allahumma tub, Allahumma duh Gusti, kula turun nrimo tobat panjenengan ali ngatasé tobate akad malam yukdi selagi ora bikin gaduh, ora bikin loro, ora bikin jenenge geger ning masjid fihi ing dalem kono masjid. Nggih. Dadi iki terusane dungane malam yukti fil nggih. Dadi jenengan basra terus cerita ndopok geger gesah dan lain sebagainya ya enggak masuk doanya malaikat ini. Ayu hadis to ndopok utawa ngentut utawa anyar tekoni di dalam kono masjid enggak masuk. Ndopok itu cerita lah. Jadi bar salatnya lenggon cerita. Nah, itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemarin sudah terbiasa karena belum tahu, ya, sekarang sudah tahu ya bar salat aja cerita, kisah dan pokok. Paham ya tentang hikmah ini? Wa fi riwayatin, dan dijelaskan dalam riwayat yang lain, lahuma kedua Bukhari Muslim, juga Bukhari Muslim, riwayat lain ini, sholatul jamaati utawi sholat berjamaah iku tafdulu bisa ngungkuli apa jamaah ala sholatil fadhi ngalahake ngatasi sholat dewe bisa beri wa isrina apane darujatan. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa sholat jamaah itu bisa mengungguli nilainya, ya, mengalahkan sholat dewe unggule yaitu 27 derajat nek ning dhuwur kemau kadis Abi Hurairah 20 derajat, tapi Bukhari Muslim niki ngriwayatake 27 derajat kabeh sokeh. Nggih. Wa Ahmad, dan riwayat kate sapa Imam Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Darin dari sahabat Abi Dar. Anna rajula, sesungguhnya orang laki-laki iku idza shalla apabila salat sapa rajul ma'al imami bersama imam kata yang syorifa sehingga bubaran sapa al imam-imame parimami terus berdiri mulai kutiba maka ditulis lahu untuk rajul apa sing ditulis dicatat qiyamul lailatin, qiyamun jumenengi atau qiyam lailatun sewengi muput. Qiyamul lailatin yaitu lakonis ibadah malam sewengi muput rasane. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dar, seorang laki-laki yang sholat berjamaah
Ya. Lah sampai imam itu mulai ke masjid, artinya berjamaah, berwirid, berdungo, imamnya kan ya mulai tuh Pak. Ya, sampai yo mulai kari, paling enggak coba dhisik. Iki kira-kira serate mulai kari loh Pak, betul mulai. Gak mendahului imam mulai loh. Imamnya mulai awal itu mulai dhisik. Setelah ngiris tempe ya. Nggih. Ngenteni imam mulai ngaten. Iku jenengan kabeh nek iso ngono kita semua nilai pahalane iku padha karo jenengan salat suwengi utuh. Salat sunat. Baik, suwengi utuh lho, Pak. Sapa sing tahu ya jaya? Mulai dari keturun ya. Nggih. Nggih. Napa enten nggih? Enten. Oh. Keturun apa telepon apa niate jamaah lah. Napa wis jamaah. Mriku sak imam wis balik ya. Terus turu. Jadi itu pahalanya luar biasa. Padha karo sunat semalam seuntuk. Nih. Iki ibu urung dibakas nih gitu. Yang bakas bapak-bapak. Jamaah itu sunatnya bapak-bapak. Nah ibu-ibu di rumah. Jadi ya, lalu rasa ngurungnya Pak ya ngurungnya no. Jadi kok barangkali bapak-bapak yang ngantuk, jenengan betul ngantuk kan so gelek. Memberi motivasi bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani lan riwayat kati sapa Imam Tabrani. Wa dia ila Imam dia an Anas dari sahabat Anas. Rupane hadis ini. Man masa man tai sapa sapane wa iku masa jalan sapa pelaku. Ila sholati menuju untuk melakoni sholat maktubatin yang diperlukan bil jamaati dalam berjamaah fayya mongko utawi jamaah sholat maktubah fil jamaah itu hajjatin pahalanya seperti haji. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas jenengan melaku menuju masjid sholat berjamaah sholat fardu berjamaah kuwi pahalane padha karo haji. Karo haji. Nek ora usah haji Pak jamaah ae. Ora ngono. Jadi pahamannya tidak seperti itu loh ya. Tidak seperti itu. Ini kalau haji kan ada syarat tertentu, terutama tentang keuangan, anistaqoa, ya, tentang keuangan. Wajib hukumnya, walaupun jenengan sergap jamaah atau masjid, kok duwe sangu cukup, tetap dituntut oleh Gusti Allah untuk berangkat haji. Kecuali lagi bagi-bagi teman atau kaum muslimin yang tidak punya uang, kategori fakir miskin lah, uang tidak punya ojo berkecil hati, jamaah wae, betul lho, maksudnya itu, ya, jamaah itu bodoh, pahalanya seperti haji. Bismillahirrahmanirrahim. Waman masa ila sholati tatawu'in, barang siapa berjalan menuju untuk melaksanakan sholat sunat, ya, dengan bangun tidur, bener kamar mandi, itu kan jalan itu. Fahya mongko utawi sholatut tatawu itu ka umrotin pahalane seperti umroh nafilatin yang sunnah. Jenengan bangun tidur melaku menuju ke kamar mandi, ambil air wudhu menuju ke tempat sholat kan jalan. Jenengan lakoni seperti itu pahalanya seperti umroh sunat, seperti umroh. Baturmudi dan mengetahui kata sapa Imam Turmudi an Anas dari sahabat Anas. Mantai sapa sapane iku salat sapa man. Oleh sholat arba'ina ing dalam ing 40 apane yauman dinane fi jamaah ing dalam sholat jamaah. Barang siapa sholat jamaah 40 hari tanpa pot tanpa telat nggih.
40 hari terus menerus. Iki sing biasa di ijazah yaya ini. Ya. Yudriku nemu sapa man at-takbiratul ula ing takbiratul ikram imam ya. Jamaah 40 hari gak tahu keri selalu menemukan takbiratul ikram imam. Ora masbuk lho ya. Boten masbuk. Ya, imam wis 3 rakaat baru teko. Boten nenten niku. Jadi mendengarkan takbirnya imam. Artinya nyekseni roh takbiratul imam. Niku sing dimaksud. Yudriku takbiratul ula. Iso ngono tenan 40 hari selalu ngonangi takbiratul imam, maka kutiba dicatat lahu untuk wong sing iso ngono ki mau. Apa sing catat? Baro'atani. 2 kebebasan. Pembebasan lah. Kebebasan karo pembebasan kan beda. Pembebasan. Bebas dari mana? Ada 2 pembebasan. Yaitu adalah bebas minan nari dari baro'atun, yaitu 1 bebas minan nari dari neraka, wa baro'atun dan bebas minan nifaki dari sifat kemunafikan. 40 hari lagi. Enggak telat sama sekali. Selalu menemui takbiratul ikramnya imam. Dijamin oleh Kanjeng Nabi. Bebas dari neraka. Dibebaskan dari api neraka. Dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Angel Pak, awake dhewe iki penuh dengan kemunafikan awake dhewe. 40 hari abot berat. Ya, berat. Mane kados kula niki anu nggih. Dadi upama pas TPK libur usaha jamaah ke masjid, kadang ada teman ngajak jamaah negeri tak kalau sampai aku tak pernah masjid itu. Aku tak nang masjid aja. Yo pengen ke kantor karo masjid barangan. Ini saya itu nenek dhuwur asar insyaallah teman. Maghrib isya nih buat nate ke masjid. Pas TPK libur untuk teman-teman ngajak jamaah mriki kalau pola alus. Aku tak belajar di masjid maghrib karo isya. Usahanya masjid ya kurang pari TPK kok sebab aku ya. Gitu kan ya Pak aku gitu. Ya, dulu sarang-sarang kumpul bebas ini bisa bebas. Delok pahalane yang jamaah ngaten luar biasa. Bisa 40 hari ya Pak kita itu lebih 40 hari. Dijamin ya Pak kita. Gak tahu latihan, gak tahu pot. Ya muka-muka sebelum Pak kita iso nyeret awake dhewe. Iso nyeret awake dhewe. Angel Pak. Pak kita itu orang istiqomah betul Pak. Salam tamat Pak itu orang istiqomah. Angel kayak Pak kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun lan ngetoke kabeh sapa Imam Muslim wa Ahmad dan Imam Sahih kabeh. Sahih kabeh hadis iki. Ngan Utsmana dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Hadise man utai sapa sapane wong. Iku sholat sapa man al-isya sholat isya di jamaah ing dalam berjamaah. Yudriku nemu atau menemukan sepoman at-takbiratul ula ing takbiratul ikram. Jadi maksudnya takbir imam lho Pak Allahu Akbar. Jadi orang ngeri-ngeri nggih, masuk kae jenenge. Kana monggo ana sapa ya man ana iku kagiami nisfi lailatin seperti sama dengan sholat setengah malam. Bukan tengah malam, setengah. Mulai maghrib sampai jam 12. Separuh malam. Nisfin.
Jadi enggak tengah malam, enggak separuh malam. Sholat isya berjamaah ngunangi takbiratul ihram imam. Jenengan padha karo balane sholat sunat separuh wengi, separuh malam. Waman sholat waman nanti sapa-sapane wong iku sholat sapa man as-subuh subuh laiki ngabot. Aku dia abot ya ini. Fi jamaatin dalam berjamaah fakaan nama mongko koyok sesungguhnya ya sesungguhnya fakaan nama sholat mongko koyok sesungguhnya sholat sopoman al-laila semalam seutuh kullahu ya sekabane lain gelem sholat subuh berjamaah kui mau podo karo pahalane jenengan sholat sunan semalam suntuk. Semalam suntuk. Ipe Pak Kito juarane. Pula bae ini Pak Kito nih. Borong Pak Kito. Seperti itu pahalanya. Mengabot Pak. Banyak subuh mengabot. Itu saking abotnya ya pahalanya ya gede tenan. Gede tenan. Wa Ibnu Majah an Umar dan riwayat kekati sapa Imam Ibnu Majah an Umar sang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Man sholat mantai sapa sapane iku salat sapa man. Di jamaatin dalam berjamaah oleh salat arba'ina lailah arba'ina ing dalam petang perapan lailatan wengine. Wa tafutu kang wa tau keri. Ratau ngerake hu ing porok min sholatil isya'i sang sholat isya kataba mongko nulis nyatet sapa Allah Gusti Allah lau untuk man biya sebab la tafutu rakatul ula ya jamaah ini wau ditulis itkon ing merdeka bebas minan nari dari neraka. Hadis dari Sayyidina Umar sing sapa wae gelem salat isya berjamaah ora masbuk lho nggih. Iki tembriki la tafutu rakatul ula, ndak masbuk, ndak ketinggalan satu rakaat pun. Ya, menemui takbiratul ihram iman. Jadi enggak masbuk. Kok isya tok lho niki, isya tok. Suwene 40 hari isya masjid 40 hari selalu full selalu ngunangi takbir imam sing awal mau. Nah, insya Allah ya mriki bapak keterane jamaah nih jamaah betul dengan masjid itu nih jamaah ya tetap ada nilainya Pak. Itu kita semua dicatat oleh Allah langsung nyatat dulu Pak, dicatat sebagai orang yang bebas dari neraka. Mas Suci mau sampai 40 hari jamaah isya. Gak tahu kiri ini. Ojo diganggang gak hitung Ibu. Ini syaratnya rutin. Syaratnya rutin. Dan pun Pak tapi ganggang seminggu pindu bisa mungkin. Boten muatan. Tapi yang dimaksud ini la tafutu rakatul ula. Ini dimaksud. Ini pahala besar. Wa Tabrani an Abi Ubaidah dari sahabat Abi Ubaidah laisa rana minas sholati sangi salat apa salatun salat abdul yang lebih utama min sholatil fajri dibanding salat subuh yaumal jumati di hari Jumat fil jamaati ing dalam jamaah. Enggak ada salat yang lebih utama ya dibanding dari sholat subuh di hari Jumat itu tidak ada yang paling utama Pak. Kecuali yang paling utama subuh dino Jumat dengan berjamaah.
Kalau hari-hari yang lain itu biasa, tapi kalau bisa sholat jamaah subuh di malam di hari Jumat, ya, itulah yang lebih utama. Tengah hilal mesti surat as-sajdah. Sampai setengah 6 baru selesai. Setengah 6 baru selesai. Di sawan beduk ini. Setiap Jumat beri. Niku sholat yang paling utama subuh dina Jumat berjamaah. Sing paling utama, gak ono liyane sing utama hanya itu. Nggih. Wama sibu. Wama usibulan ora nyono sapa ingsun. Man ing wong syahidakan menghadiri sapa man ha ing salat subuh yaumul Jumat tadi minkum saking golongan kamu semua illa maghfuron kecuali wong kang den sepuro sapa lahu mati langsung real diampuni dosa-dosane wong sing salat subuh berjamaah di hari Jumat. Diampuni. Wawa tawi menceritaake ngeten iki nek gak dipahami Pak iso lipat terkepeki rada lumayan ke kalimah domir ya bahwa iki ndek endi mlayune kan ngoten moro-moro bahwa wa malikun wa lan ceritake sapa Imam Tabrani wa malikun lan Imam Malik. An Abi Bakrin saya Abi Bakrin bin Sulaiman bin Abi Kattamah. Diceritake dari Tabrani ceritake Imam Malik ceritake hadis saka Abi Bakrin bin Sulaiman bin Abi Kattamah. Qala Abi Bakrin Inna Umar sesungguhnya sahabat Umar Inna Umar bin Khattab sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku fakoda kehilangan kesepian boleh sapa Umar bin Khattab Sulaiman bin Abi Kattamah fi sholati subhi ing dalam sholat subuh. Jadi Abu Bakar cerita Sayyidina Umar sholat subuh mau gak ketemu karo Sulaiman. Gak ketemu, biasa ketemu. Tapi Sulaiman kok ndak ada Pak subuh ini ndek endi. Ngantang ya. Diantang. Akhirnya Sayyidina Umar setelah sholat subuh silaturahim kepada ibunya Sulaiman. Kan ngoten. Wa ana Umar sedene Umar iku ngami buan biasa kawake dhewe wira swasta ulung kawake dhewe ulung kok dene subuh langsung berangkat dodol ya di pasar sini pasar giling Sayyidina Umar ngoten Pak subuhan pun berangkat golek nafkah tarik rezeki dalam perjalanan menuju pasar itu melewati rumahnya Sulaiman wa maskanu Sulaimana dan utawi rumahnya Sulaiman itu benal masjid di antara masjid wasuki dan pasar Umay Sulaiman ya di antara masjid dan pasar tengah-tengahnya. Jadi Umar ke masjid apa nih pasar yang melewati Umay Sulaiman melewati rumah Sulaiman. Famara monggo lewat supaya Umar kalau syifa ingatase as-syifa ala syifai ummi Sulaimana ing atase
syifain mana apa Bapak? Di situ. Nek teng beriku as-syifa nanti. Jadi as-syifa. Jadi melewati rumahnya ibunya Sulaiman. Rumahnya ibunya Sulaiman tadi. Akhirnya ketemu sama ibunya, bertanya Sayyidina Umar pada ibunya. Fakola mongko tanya matur sapa Umar. Lah maring Bu, kenapa Mar? Lam aro. Saya tadi tidak melihat Sulaiman disubuhi dalam salat subuh. Tadi saya kok tidak melihat Sulaiman jamaah subuh tuh Bu. Temu di diangi. Kok mari mancing kesel tuh kira-kira tadi. Akhirnya ibu yang jawab. Fakwat mongkon jawab sapa ya Umar. Yang innau sesungguhnya Sulaiman iku bata semalaman iku yusoli salat sapa ya Sulaiman fa ghalabatu mongko ngalahake ing Sulaiman apa ainau mata lur Sulaiman ngantuk. Umar, anakku Sulaiman gak jamaah subuh krana semalam seuntuk ngibadah salat terus. Akhirnya wayah subuh ngantuk. Betul loh, Mar. Bareng subuhan ning omah, bar subuhan langsung turu. Oke tunggal ini ya. Apa? Komen nek poso, Pak. Kalau piyambak ngeten niku. Oke tunggal ini. Jadi karipan bengi subuhan cepet-cepet ndang turu. Sulaiman ini ngoten, tapi mulai Sulaiman begadang Sulaiman enggak begadang langgo sifatnya. Ibadah sholat sewengi seuntuk parak subuh ngantuk bareng adzan subuh ndang sholat dhewe ning omah terus turu ngono lho Mar ceritane iki gak nang masjid anakku bareng mendengar keterangan ibuke seperti itu bahwa Sulaiman tidak jamaah subuh dikarenakan ngantuk ya karena sholat sewengi tadi. Akhirnya Umar komentarnya gimana? Pakola Umar mongko dawuh sapa Umar li'an ashada krana yento yakti yento menghadiri sapa ingsun utawa nekseni sapa ingsun utawa nekani sapa ingsun salat subuhi ing salat subuh fi jamaatin ing dalam berjamaah iku ahabbu luweh dicintai ilayya bagi saya min an akuma dibanding yento salat sapa ingsun lailatan semalam seuntuh. Langsung Umar komentare ngoten nek mungguh kubu ya aku lebih senang jamaah subuh daripada sholat sunat semalam seuntuk. Itu Umar. Jadi lebih cinta jamaah subuh daripada sholat sunat semalam seuntuk. Di saking pentingnya dan gedenya besarnya pahala atau fadilahnya sholat jamaah subuh. Sehingga Sayyidina Umar berpendapat seperti itu. Nek ngono ndang turu wae lah. Gak usah salat malam. Rapopo seperti subuh jamaah. Aden. Rapopo. Seperti subuh jamaah. Wis salat ke turu ke sore subuh pakai bangkong ya iki. Wa Ahmad tulan ceritai kadis to ngriwatake kadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud ngan Ubayyi saya sahabat Ubayyi inna hataini sholataini sesungguhnya ikilah salat loro yakni negesi sapa Kanjeng Nabi salat loro ki apa to? Dan Nabi jelas nih al-isya was subuh
yaitu sholat isya dan subuh. Kenapa cuma disebut dua ini? Ada alasan tertentu karena iku min athqalis sholati, bagian dari lebih beratnya sholat. Subuh karo isya ini berat Pak. Kenapa berat isya? Wayah sinetrone mulai, ya toh? Sinetronnya wayah mulai ndelok sinetron atau aktivitas bar maghrib, sing punya aktivitas biasa bar maghrib mulai nutup membungkus peyek, nutup membungkus tempe, bungkus kerupuk, terus kadung geluprut akhirnya alas-alas ngoten. Biasa niku. Sing marung wis kadung mlek sambel kan ngoten Pak nggih. Nah, mana apa? Nggih. Abot madu. Kanjeng Nabi dawuh, abot sisa iku, jamaah isya iku. Abot. Ya piye wis kadung mbak tutut ngulek sambel pecel gadu-gadu. Piye ra Pak pantangkan. Min asqali surati saking berat-beratnya surat al munafikina tumrape wong munafik. Dan ini ya. Berarti nek kula jenengan sik merasa berat salat isya niki jamaah kali subuh, berarti kula jenengan tasik punya sifat lagi kalau mau tengah awal berjawab itu sik munafik sedoyo. Karena sik berat Pak melakoni hal-hal seperti itu. Berat. Subuh bisa berjamaah di masjid. Ya, bos. Karena cara kegiatan itu terganggu banyak kegiatan dari maghrib imam. Nah, subuh terganggu dengan ngantuk. Katanya. Alal munafiqin. Ya semoga sing roh niki awake dhewe tapi munafik utawa ora to. Sing ora awake dhewe iki. Monggo. Walau ya'lamuna lamun ngerti sapa ya munafikin fadlama ing keutamaane perkara fihi ma ing dalam kono salat isya wa subuh berjamaah la atauhuma mongko yakti padha nekani berjamaah sapa ya munafikin huma ing isya wa subuh walau habwan lan senajan toh sambil ngesot atau merangkak alaikum ing atase kamu semua bisofi ing kita kelawan barisan al muqaddimi kang awal fa innahu mongko sesungguhnya sop awal iku ngalam misli sofil malaikati ing ngatasé madani barisane para malaikat. Dan iki lamun toh kula jenengan wong munafik niki wau mengetahui keutamaannya ya berangkat berjamaah isya dan subuh mau ngerti tahu utamanya pasti awake dhewe berangkat berhubung ora ngerti ya gak berangkat kan itu berhubung gak ngerti lah saiki wis ngerti le berangkat malah ngerti direwangi karo ngesot merangkak saking abote karo merangkak itu dimisalkan dicontohkan sambil merangkak saking abote niku saking abote mencari sop yang pertama karena sop yang pertama itu adalah sopnya para malaikat barisannya malaikat nek ngerti awake dhewe wis ngerti saiki dimulai engko subuh berlomba-lomba golek sop terdepan. Sop malaikat iki bisa ngaten. Ya. Nggih. Barisane malaikat Pak Bowo, nggih.
bahwa sop yang paling utama lebih abdul karena sopnya para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, walau ta'lamuna lan seandainya tahu sapa munafik sira kabeh pun. Walau tak mukhatab nih. Walau ta'lamuna lamun tahu kamu semua. Kita semua berarti. Jadi khitab ini berarti tak mukhatab nih. Kita semua ya sing hadir niki. Tahu fadilatahu ing keutamaane sop awal ya la abtadar mongko yaktine la abtadar tumu ngoten mongko yaktine padha cepat-cepat sira kabeh cepet-cepet lebdal hu ing golek utawa menempati sop sing awal kuwi mau. Ini ngerti keutamaane ya pasti cepat-cepat urung adzan wis teko dhisik. Wah kita cek nyetel tarkim teko dhisik. Kok wis teko Mbah? Yo, ampe mari ngaji kok. Nggih ngerti. Kuwaten ngoten iki. Sehingga anake teko niku, Bu, kok Bapak sederan kok kumat papane Bu? Iya, kecek kumat to nggih. Paten. Mari ngaji ngambungi maksudnya. Baru kumat ini. Wa sholatul rajuli ta salate wong lanang ma'arrajuli bersama laki-laki artinya makmum dan imam. Iku asgal lebih bagus min sholati dibanding sholati rajul wahdahu dengan sendirinya rajul las. Sholat berjamaah dengan sholat dewi tentu aku sholat jamaah. Wa sholatu la utawi sholat rajul ma'arrajulaini Ma'arrajulaini serta wong lanang loro iku aska lebih baik min sholati dibanding sholat dewi ni rajul berjamaah ma'arrajuli bersama laki-laki. Wa makana lan wa malam utaya kana ana apa ma iku astara luweh akeh apa ma ya fawa mongko tema iku ahabbu luweh den cintai ilallahi maring Gusti Allah. Jadi artinya sholatmu lebih banyak orangnya, lebih banyak jamaahnya, itu lebih dicintai Allah. Betul loh. Dibanding sholat dewi, siti oleh pahala, siti wong loro, tambah saiki wong itu tambah wakeh lebih Gusti Allah lebih senang. Masjid pek misalnya, lebih senang. Lebih senang. Lah kok nang masjid ya nang mata iki piye Pak bagiane opo? Nek teng kifayatul akhir ngeten. Wa'lam wae ketahuilah. Annal jama'ata iki dilan masjid lho ya. Ben awake dhewe ya tetep semangat. Betul lho. Annal jama'ata sesungguhnya salat berjamaah iku tahsulu bisa berhasil pahalanya apa jamaah bisolatir rojuli dengan sholat wong lanang fi baitihi dalam umai rojul ma'azaujadi bersama istrinya rojul wa ghairiha lan liyane zaujah yo anak-anak. Kifayatul akhir di betul tadi. Ya. Jadi ampun disangkal. Jadi kalau jenengan misalnya kepepet misalnya gak iso jamaah ndak bisa jamaah di masjid. Ya, lalu sholat berjamaah di rumah jenengan sama anak istri hasil pahalanya jamaah kifayatul akhir dengan apa Ustaz? Jadi yang mau disangkal, mau disekali. Nek neng omai dewe hasil jamaah berarti neng mata juga hasil pahalanya berjamaah tersebut. Lakinnaha terusnya akan tetapi sholat jamaah fil masjid dalam masjid itu abdul luwih utama begitu kipayah ya. Jadi hasil pahala ganjaran sholat berjamaah di rumah sama anak
istri, ya. Tapi sing abdul tetep neng masjid. Amin. Pun saja, mugi-mugi apa ingkang kula jelaskan pada malam hari ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, sehingga sifat kemunafikan yang melekat pada diri kita sedikit-sedikit bisa terkikis dengan perubahan amal ibadah kita. Betul ya? Jadi diusahakan loh Pak Bu ya. Jadi ngaji bukan hanya untuk seremonial saja, tapi ya sedikit demi sedikit muhasabah diri lah. Oh iya, ngoten maksudnya. Bukan langsung berat, mboten nabot. Lewat kitab ini kita terpacu, termotivasi untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak jam mboten kaos.